Nah, itu. kita kembali Betul. kan ke sawit. Ya. Hmm. Sawit selalu dikatakan penyebab-penyebab masalah Hmm. lingkungan ini. Hmm. Gitu. Ya. Artinya kita ditahan perkembangannya Ya. untuk sawit. Ya. Hmm. Sehingga GDP kita ya seperti ini, emisi kita seperti ini, Ya. Hmm. yang di sana tetap aja. kan Ha, gitu. ha. Ya. Artinya apa yang dilakukan selama ini, kalau boleh Pak Idung setuju, kita ini ditahan untuk tidak berkembang melalui sawit. Iya. Setuju saya Pak itu Pak. Setuju ya? Setuju. Ini kan sebenarnya gini Pak. Sawit ini banyak dosa terbesar sawit itu ya. Kenapa hanya bisa ditanam di daerah tropis? Itu dosa terbesar. Itu dosanya ya. Dosa sawit itu. Dosa alamnya itu. Ya. 3 dekade saya di dunia sawit. Begitu banyak opini di sana-sini. Siapa yang salah? Siapa yang benar? Mari di sini kita buka dengan saling bicara. Saya ingin berbicara dengan mereka, berbicara dan mendengar cerita yang benar, bertanya sampai membuka fakta baru, karena rasa ingin tahu selalu membuat seru. Saya Togar Sitanggang, welcome to Tagar Togar Podcast, Explore, Refill, Sharing. Jumpa lagi dalam Tagar Togar Podcast, saya Togar Sitanggang, dan pada episode kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Bapak Idung Risdianto, dan perbincangan kita pada episode kali ini adalah seputar emisi yang dihasilkan atau diserap oleh perkebunan kelapa sawit. Apa kabar Pak Idung? Baik Pak. Ya, aman semua, keluarga sehat, dan aman ya? Aman. Ya. Oke, Pak Idung. Tadi seperti saya sudah sampaikan, topik kita adalah masalah emisi. Sebenarnya emisi ya dihasilkan ataupun diserap oleh perkebunan kelapa sawit itu seperti apa secara umum? Jadi istilah emisi sendiri itu ini Pak. Ini sebenarnya tadi saya bilang ke Pak Togar kan topik yang kadang nggak orang kurang perhatian juga kadang ya. 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 Emisi sendiri itu pelepasan sebenarnya Pak. Ya. Jadi istilahnya dilepaskan. Nah, terus nanti ada penyerapan, absorpsi. Nah, ini biasanya kaitannya kalau kita ngomong emisi itu kan kita harus tahu kenapa istilah ini jadi populer sekarang ini, karena kan isu perubahan iklim. Ya, perubahan iklim selalu menjadi top. Perubahan iklim kan sekarang lagi ngetren lah. Nah, yang harus dipahami sekarang itu kalau kita bicara perubahan iklim ini ada dua istilah sebenarnya Pak. Jadi ada istilah variabilitas iklim sama istilah perubahan iklim. Kalau variabilitas iklim itu berarti yang disebabkan oleh perubahan-perubahan secara alami. Oke. Nah, kalau perubahan iklim ini yang antropogenik. Nah, jadi seberapa besar kemudian nilai emisi ini, yang dimaksud emisi sendiri sebenarnya adalah pelepasan gas yang membuat orang umum bilangnya pemanasan global. Nah, ini gas-gas ini kan nggak semua gas Pak. Ya. Jadi gas CO2, kemudian N2O, N2O, terus CH4, metana itu. Ya. Tapi orang lupa bahwa gas rumah kaca yang paling efektif itu adalah H2O. Itu yang menyebabkan bumi menjadi lebih hangat, itu justru uap air inilah sebenarnya yang menjaga bumi tetap hangat. Jadi tetap suhunya itu cocok untuk metabolisme makhluk hidup lah. H2O. Itu sebenarnya gas rumah kaca yang paling efektif, yang kadang nggak diperhatikan orang karena ya tadi itu. Ini lebih ke variabilitas iklim, Pak. H2O. Jadi ada penguapan segala macam. Nah, kalau antropogenik kan dia menghasilkan CO2, menghasilkan metan. Jadi lebih terfokus kepada hasil yang kayak metan dan CO2 tadi. Iya, yang fokusnya di isu-isu perubahan iklim itu fokusnya di emisi gas-gas rumah kaca yang dihasilkan secara antropogenik. Itu sebenarnya. Seberapa besar sebenarnya perbandingan antara dua ini?
Kalau menurut saya dari perhitungan-perhitungan gitu Pak, sebenarnya kalau sekarang ini kan isunya lebih ke peningkatan konsentrasi gas Mhm. di atmosfer. Mhm. Ya, Terus kebocoran atmosfer katanya gitu ya. itu beda soal Oh, Pak, beda lagi? beda soal. Ini kan Karena ini kemarin banyak jadi campur aduk gini, semua yang mana yang jadi benar gitu ya. kalau yang orang ngomong kebocoran ozon segala macam itu lebih banyak disebabkan oleh gas-gas CFC. Jadi di atmosfer kita itu ada lapisan yang disebut lapisan ozon. Ozon. Nah, lapisan ozon ini melindungi bumi itu dari radiasi ultraviolet. Ya. Nah, kebocoran itu tidak salah satu penyebabnya itu lebih banyak disebabkan oleh CFC. CFC tadi. Kalau gas rumah kaca itu sebenarnya dalam kondisi natural pun itu diperlukan oleh bumi supaya untuk bumi menjaga tetap suhu. menjaga suhunya supaya tetap hangat gitu kan. Nah, kemudian kalau berlebihan kan nggak bagus, Yeah. kekurangan pun juga nggak bagus Yeah. sebenarnya. Yeah. Nah, sekarang kan kemudian setelah revolusi industri di Eropa itu kan dipredik orang menghitung bahwa ini ada loh kenaikan emisi gas-gas rumah kaca itu yang CO2, metan dan N2O itu meningkat secara drastis sehingga dikhawatirkan suhu akan meningkat. Sehingga beberapa skenario itu kan tahun sekian suhu naik 1,5 derajat Celcius. Terus kalau bisnis as usual suhu bisa naik sampai 3 derajat Celcius. Dan perubahan-perubahan ini kan dampaknya kan banyak sebenarnya. Dan kemudian muncullah istilah yang paling baru adalah net zero emission. Betul. Itu supaya menjaga supaya suhu bumi tidak naik lagi kan gitu ya? Ya, istilah net zero emission sendiri Pak sebenarnya kalau bisa misleading Pak. Karena gini, net zero emission itu yang dimaksudnya sebenarnya bagaimana supaya absorpsi CO2 dan yang dilepaskan itu sama. Berarti dia zero kan? Zero. Sekarang logikanya kalau CO2 itu kan dari proses dekomposisi atau pembakaran lah hasil CO2 itu. Nah, setiap aktivitas kita itu selalu menghasilkan CO2. Kita bernafas pun menghasilkan CO2. Nah, yang harusnya dikurangin sebenarnya adalah bukan bernapas dikurangi kan? Bukan. Jadi bagaimana meningkatkan absorpsi? Itu kalau mau diimbangi kan meningkatkan absorpsi. Nah, tapi sekarang kan kecepatan absorpsi sama kecepatan emisinya ini kan berbeda. Itu. Nah, kalau dalam masalah sawit, ya absorpsi berapa sih sebenarnya? Ada beberapa perdebatan kan mengatakan, oh pokoknya itu sawit itu merusak lingkungan karena dia emisinya dan segala macam bla 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 bla. Jadi kalau kita merujuk ke angka global aja Pak ya, yang agriculture plantation tidak disebut sawit, jadi disebutnya agriculture plantation. Itu mean annualnya, jadi mean annual increment artinya berapa jumlah karbon, ya karbon ini karbon bukan CO2 atau karbon yang diserap, karbon yang bisa disimpan dalam 1 tahun itu sekitar, kalau tidak salah sekitar angka global aja kita pakai supaya fair itu ya. Sekitar 2,5 itu yang di ton. IPCC ton C per tahun. Nah, dibandingkan dengan hutan itu cuman 1,07 kalau nggak salah. Nanti bisa dicek. 1,07 ton C per tahun. Artinya sawit sendiri itu lebih banyak menyerap karbon dibanding tanaman hutan yang lain. Nah, itu tanaman hutan yang mana ini sekarang? Hutan sekunder. Sekunder ya. Data yang saya punya bahkan dengan contoh jati aja Pak ya. Dengan jati itu sawit lebih tinggi. Lebih tinggi. Nah, kemudian kalau kita mau membandingkan ya, sawit ini kan efektif untuk menyerap CO2 dan efektif untuk melakukan proses fotosintesis. Jadi kalau kita mau ngomongin emisi atau ngomongin penyerapan karbon, nah itu harusnya kita bagilah menjadi tiga bagian. Yang tadi sempat kita ngobrol tadi ya, itu kan ada net primary production, kemudian net ecosystem exchange, sama dalam proses life cycle-nya. Life cycle analysis. Nah, kalau life cycle itu artinya sudah dalam proses industrinya. Nah, di dalam NPP sendiri
sawit dibandingkan tanaman-tanaman hutan industri aja lah kita Ya. perbandingannya itu lebih besar, Pak. Mhm. Lebih besar, angkanya di sekitar angka 1.300 sampai 1.500. Sementara yang lain itu sekitar 900 itu. Nah, artinya apa? Sawit ini memang efektif dalam penyerapan. Nah, Mhm. sekarang dalam isu perubahan iklim tadi, Mhm. lebih penting mana sekarang stok karbon Mhm. sama jumlah penyerapan. Mhm. Karena rejim yang berkembang sekarang itu Stok adalah karbon. rejim stok karbon. Jadi Karena hitungan boleh dibuka sebuah lahan itu hitungannya adalah stok karbon. stok karbon, iya. Ya. Iya. Jadi Basisnya jadi itu. sehingga orang larinya berpikir stok karbon. Ya. Kadang kan stok karbon itu kan sudah terakumulasi puluhan tahun. Mhm. Misalkan hutan-hutan yang tidak pernah ditebang gitu, Pak ya. Ya. Itu kalau hutan primer di Indonesia itu datang dipakai KLHK itu sekitar 200 sampai 300 stok karbonnya, ton ya, Mhm. per hektarnya. Nah, artinya bahwa selama durasi hidup dia mulai dari Kecambah. dari kecambah sampai kemudian menjadi Pohon hutan besar. pohon besar, itu stok karbonnya begitu. Ya. Nah, kan kita nggak pernah tahu hutan ini umurnya berapa. Ya. Gitu. Sehingga sekarang kalau kita bandingkan dengan sawit sama hutan tanaman industri aja. Nah, itu kan stok karbon ini kan beberapa kali sudah, misalkan sawit kan di sekitar di 60 ton. Mhm. Dan itu average, Pak ya. Average selama siklus daur hidup dia sekitar 25 sampai 30 tahun. Nah, Ya. Memang kalau dibandingkan dengan hutan primer sama hutan sekunder ya, itu memang nilai stok karbonnya lebih kecil. Mhm. Tapi yang kita perlukan sekarang stok karbon atau penyerapan. Gitu. Kalau penyerapan, sawit ini lebih besar. Data global aja menunjukkan bahwa increment-nya, jadi penambahan karbon setiap tahunnya itu sekitar 2,54. Hutan sendiri cuma 1,07. Dan jangan lupa sekarang kalau hutan primer, Pak. Misalkan hutan primer, kalau kita belajar biologi dulu ya, kurva pertumbuhan itu kan sigmoid gini, Pak ya. Sigmoid gitu. Sehingga pada saat tertentu dia sudah tidak ada penambahan biomasa. Yeah. Tidak ada penambahan biomasa itu artinya tidak ada penambahan karbon. Yeah. Jadi dia sudah klimaksnya. Artinya kalau secara basis pengetahuan itu ya, itu fotosintesis, penyerapan itu akan sama dengan respirasi yang dikeluarkan. Yeah. Sehingga sebenarnya tidak ada karbon CO2 di atmosfer yang diserap. 0 nilainya. Kalau dia sudah klimaks itu. Kalau dalam isu karbon, Pak ya. Ini kan kita sekarang ngomongin pentingnya hutan untuk karbon misalkan. Nah, kalau sudah klimaks seperti itu. Masa sering dia tidak lagi menyerap karbon. Tidak bisa menyimpan karbon. Menyimpan karbon. Ya, jadi dia sudah menyimpan yang dulu-dulu. Itu kan siklus biologi biasa, Pak. Jadi kan orang seperti kita lah, manusia semakin tua kan nggak bisa nambah tinggi lagi, nggak bisa. Udah maksimum kan? Maksimum. Kalau udah umur sekian itu udah selesai jadi lah. Pertumbuhannya udah selesai, dia sudah kalau kita maksimum. tinggi ya tinggi, kalau kita pendek ya udah nggak bisa dinaikin hutan lagi. Juga seperti itu, Pak. Jadi dia sudah sampai di usia maksimumnya sehingga fotosintesis dia yang dia makan CO2 itu hanya diperlukan untuk memelihara supaya dia tetap hidup aja. Jadi ada istilah respirasi pertumbuhan dan respirasi perkembangan. Jadi dia hanya cukup untuk hidup dia saja. Jadi apa yang dia makan, dia keluarkan semua. Sehingga nol. Sehingga penambahan stok karbon di hutan ya, itu akan mendekati nol itu tadi. Jadi kalau kurvanya begitu ya nol terus gitu ya. Jadi sehingga, ini yang dikumpulkan selama beberapa tahun itu mungkin plusnya makin sedikit, akhirnya nol. Ya, jadi sigmoid gini, Pak. Gini. Nah, sehingga kalau kita mau hitung-hitungan logika gitu, Pak ya, kalau kita mau bicara stok karbon, hutan itu kalau kita panen, kemudian kayunya kita gunakan, itu kan masih stok karbon. Jadi nggak hilang karbonnya. Karena masih ada kayunya. Kan jadi lemari, kemudian jadi meja, segala macam mebel lah, jadi rumah, kan nggak hilang stok karbonnya. Sehingga lahan yang tadi dipanen. Kenapa seolah-olah kalau ditebang hutan udah habis itu karbon? Karena dianggap kalau dia tidak ditanam lagi kan berarti nggak ada penyerapan lagi, Pak.
nggak ada penyerapan lagi kan, sehingga harus diganti dengan tanaman baru supaya dia Iya. bisa menyerap. Tapi kenapa sekarang kita berbicara penyerapan, tadi kita bicara stok kan gitu Nah, kan? itu. Itu kan pindah ya? Iya, kan maksud saya gini loh, orang harus bisa, kita itu harus bisa milah gitu loh, Nah. milah-milah permasalahan. Sehingga saya sering guyon nih ke teman-teman. Kalau misalkan negara-negara maju yang sering ribut masalah emisi apa segala macam itu, kalau mau bantu kita, udahlah, tolong panen hutan kami, simpan kayunya di padang pasir, jangan sampai dia terdekomposisi, ya. Nah, kita nanam gitu, sehingga serapan karbon ini bisa lebih tinggi lagi. Karena serapan karbon itu akan mencapai peak. Ya, kalau sudah peak dia jadi 0, mending ditebang supaya ada serapan lagi sampai kepada peak lagi gitu ya. Jadi kan ini kan sebenarnya cuman logika hukum alam biasa, Pak. Anakan pohon itu nggak bisa tumbuh menjadi besar seperti induknya kalau induknya masih ada. Betul nggak, Pak? Ya, betul. Sehingga secara alami kemudian pohon tua itu mati, anakannya tumbuh. Ya. Gitu. Kan ini hukum alam. Nah, kemudian panennya kan mempercepat aja sebenarnya. Mempercepat tumbuhnya yang lain itu. Nah, kalau misalkan hutan ini dibiarkan gitu kan, kalau dalam isu iklim misalkan, isu karbon kan sebenarnya sayang sebenarnya. Nah, karena dia tidak melakukan apa-apa lagi ya. Iya, sudah selesai sebenarnya. Tugas dia udah selesai lah. Udah selesai. Mungkin banyak yang nggak setuju dengan pendapat seperti ini, Pak. Karena kan saya baru dengar loh ya. Ya udah, potong aja supaya lebih ada lagi. Itu dipotong tapi jangan dibakar. Ya, jangan, karena bakar akan melepas hilang. Karbon kan kebakaran itu kan dekomposisi dipercepat sebenarnya. Nah, maksudnya kalau itu bisa disimpan jadi rumah joglo apa segala macam kan karbonnya ada, Pak. Tetap stoknya tetap ada. Dia tidak dilepas ke atmosfer. Jadi nggak boleh lagi pakai semen dong ya. Kita semua pakai kayu. Nah, supaya stoknya tetap tinggi. Ada. Kita panen, gitu. Kita bikin bangunan, kemudian kita awetkan supaya nggak dimakan rayap segala macam gitu kan. Nah, terus kita nanam lah, apapun lah tanaman itu, mau sawit, mau karet, apa segala macam itu. Mau juga tanaman kayak jati dan segala macam itu silakan. Gitu ya. Yang penting gimana supaya ya memberikan kesejahteraan lah, gitu aja Pak sebenarnya. Nah, jadi hubungannya dengan sawit ya yang selalu dikatakan merusak lingkungan, itu kalau dari kita berbicara karbon ini dari sisi mananya sebenarnya mereka mengatakan gini, itu, Pak? Selama ini argumen yang digunakan itu karena sawit membuka hutan sehingga menghilangkan stok karbon. Menghilangkan stok karbon. Dan stok karbon ini dianggap semua langsung terdekomposisi. Langsung hilang. Jadi misalkan stok karbonnya yang langsung nol. Bukan langsung nol, Pak. Jadi misalkan gini, hutan, anggap aja hutan, saya lupa angka pasnya ya. Hutan sekunder aja misalkan. Hutan sekunder ini mau kita konversi menjadi sawit. Stok karbon sekunder kalau salah 127 ton. 127 ton itu kalau dikonversi menjadi CO2 tinggal dikalikan 44 dibagi 12 lah. Jadi CO2. Artinya kalau ada kayu sebanyak itu, kemudian kita tebang dan terdekomposisi semua, terbakar, bukan terbakar lah, terdekomposisi lah. Ya, misalkan gimana, pokoknya hilang. Dia gitu kan dekomposisi menghasilkan CO2 kan, Pak. Dia hilang jadi CO2. Nah, sawit itu dianggap sebagai sumber emisi karena aspek pembukaan lahan itu. Kemudian ditambah lagi dengan kalau misalkan dibakar. Kalau dibakar kan memang nggak ada yang tersimpan lagi, Pak. Ya, dilepas semua. Tapi kan kalau sebenarnya kalaupun dari sawit itu misalnya pun dari hutan sekunder atau gimana gitu. Kalau masih ada kalau masih ada kayunya yang dipakai untuk keseharian, ya menjadi mebel dan segala macam, sebenarnya kan stoknya masih ada. Masih ada, Pak. Itu kan nggak pernah dihitung. Tapi kenapa selalu dikatakan nol gitu? Nah, itu kan nggak tahu itu, Pak. Itu kan narasi. Kalau menurut saya sih narasi dari teman-teman. Ya, narasi seperti itulah. Sebenarnya maka argumen yang dibangun tuh gini, kita mau menyelamatkan hutan itu tujuannya misalkan untuk apa dulu gitu. Kalau kita bicara isu climate misalkan, yang kemudian isu ini kemudian kita batasi, kita berbicara penyerapan karbon, menurut saya nggak tepat. Karena kalau kita bicara penyerapan karbon itu berarti kita harus menanam sebanyak-banyaknya. Menanam sebanyak-banyaknya apapun tanaman itu, gitu ya.
Nah, bahkan tanaman musiman seperti padi, jagung segala macam itu kan juga punya stok karbon kan Pak sebenarnya. Pokoknya semua yang melakukan fotosintesis punya stok karbon. Jadi kalau kita mau bicara penyerapan ya kegiatannya apa yang dilakukan? Ya menanam, land base. Beda lagi nanti selalu ada terus-menerus menanam. Harus ada terus vegetasi ini karena secara alami sebenarnya kalau hitung-hitungan secara global Pak ya, penyerap efektif CO2 itu kan sebenarnya fitoplankton lah Pak. Yang di laut itu paling efektif CO2, termasuk yang menghasilkan oksigen itu juga paling banyak di laut. Nah, kalau sekarang yang jadi repot ini kan sekarang seolah-olah kita lagi ngomongin sawit ini kan, seolah-olah karena sawit ini dianggap membuka hutan sehingga seluruh hutan itu stok karbonnya terdekomposisi menjadi CO2 semua. Gitu. Kalau memang dari hutan ya? Ya sebenarnya, ya itu saya nggak tahu juga karena gini Pak, saya pernah mengusulkan, ayolah kita teman-teman di perkebunan sawit ini kita kalau di kehutanan ada istilah lacak balak Pak. Ayo kita lacak balak. Seluruh perkebunan sawit Indonesia yang sekitar 12 juta hektar ya, itu asal usulnya apa dulu? Gitu. Apakah kebakaran itu disebabkan oleh pembukaan sawit atau hutan yang sudah terbakar, habis terdekomposisi, nggak diapa-apain, baru masuk investasi sawit gitu? Nah jadi lacak balak untuk mendapatkan baseline datanya ini pernah nggak dilakukan sekarang itu? Ya, secara nasional gitu loh Pak. Kalau diperbincangkan podcast sebelumnya, Pak Basuki mengatakan pada saat dibuka itu gara-gara dituliskan hutan. Nah, iya. Saya kalau diskusi sama senior-senior itu Pak, ayolah Pak, coba dilacak balak dulu apa kebun sawit ini asal usulnya. Gitu. Nah kemudian kita periksa. Nah sekarang kan kita bicaranya kadang istilah kawasan hutan sama berhutan aja orang sudah ini kan Pak. Udah bingung. Udah. Karena taunya cuma hutan. Hutan kan gitu. Ya. Jadi kalau kita bicara kawasan hutan tutupannya misalkan alang-alang. Ingat kita kebakaran tahun 97 itu membuat lahan kita terkonversi menjadi alang-alang banyak sekali. Nah kemudian itu ditanamin sawit. Nah sekarang yang jadi persoalan apakah kebun sawit itu membuka lahan dengan cara dibakar? Atau itu tanah yang kebakar kemudian ditanamin sawit. Ya itu kadang karena ada bakar, ada sawit, proses di tengahnya ini apa? Itu nggak masalah. Itu bukan menjadi pertimbangan. Yang penting ada bakar, ada sawit. Betul, kan gitu. Betul. Ini selalu menjadi koneksi yang langsung, walaupun ada proses di tengah-tengahnya. Kan? Gitu. Nah, kembali kepada perhitungan tadi, Pak. Sebenarnya kita ini masih negara berkembang kan ya. Tetapi kan kita selalu dijor-jorin mengatakan harus menjaga stok karbon tadi. Betul. Dari sisi emisi kita ini sebenarnya berapa? Indonesia ini di mana ini sebenarnya? Jadi gini Pak, ini yang saya sering diskusi itu kita harus memperjuangkan yang namanya kalau dalam konteks perubahan iklim itu keadilan iklim. Emisi kita di data tahun 2020, emisi per kapita itu sekitar kalau saya nggak salah ingat itu masih 2,3 atau 2, berapa itu ton per tahun per kapita. Tetangga kita Malaysia sudah di angka 8,5. Singapura juga begitu. Amerika itu 15. Kanada ya sebuah negara yang seolah-olah peduli dengan iklimnya ya itu angkanya di atas Amerika. Kanada. Terus negara-negara Eropa itu rata-rata di atas 6. Bahkan Norway, Finland itu sudah 2 digit. Ada itu semua datanya. Jadi emisi per kapita. Nah, kita ini masih 2. Terus kita harus jaga-jaga. Nah, logikanya kan gini Pak sekarang. Sebenarnya gini, semakin kalau menurut saya nih Pak ya. Semakin tinggi emisi ya. Semakin maju. Nah, ya bisa seperti itu. Jadi seperti konsumsi listrik lah Pak. Iya. Kita kan masih di angka 3.000. Ya, 2.000 atau 3.000 saya lupa. Seperti Singapura aja itu kan sudah sampai di atas 50.000 kWh. Per kapita per tahun. Nah, bayangkan kita masih di angka 3.000. Nah, oke lah ini semua dihitung kemudian dikonversi menjadi emisi per kapita.
secara nasional Hmm. kita memang kalau dihitung per negara Pak ya, kita memang di ranking 10 lah Pak. Emisi nasional dalam global. Nah, negara kita ini. Tapi kalau dihitung per kapita jauh kita Pak. Kita masih 2, kita masih sama lah dengan negara-negara seperti. Tapi akhirnya kan sebanding dengan GDP kita juga kan Pak? Iya, semakin GDP naik ya emisi kita naik. Iya kan? Kita tahun kemarin itu artinya sebenarnya kita mau yang mana gitu? Kita mau emisi kita tetap rendah gitu, supaya artinya kan GDP kita tidak akan pernah naik kan gitu ya? Iya. Saya juga selalu berargumentasi gitu. Kalian kan GDP tinggi. Iya. GDP tinggi 3, 4, 5 kali dari kami gitu. Terus apa kami nggak boleh sama dengan kalian? Ya. Kalau mau gini lah Pak, kita kadang kalau saya sih suka ngajarin anak saya itu apa yang kita ucapkan itu harus sama dengan yang kita perbuat. Pada saat kita ngomong emisi misalkan, udahlah, ayo kita nyuci lagi pakai pakai tangan gitu pakai ya? tangan gitu. Sehingga kita nggak pakai mesin cuci itu udah ngurangi emisi banyak itu Pak. Terus kita kalau lampu ini oke lah kita mati-matikan gitu kan kalau malam. Nah terus coba kita nggak pakai handphone 1 minggu gitu. Itu kan udah ngurangin emisi. Nah tapi kan realitanya kita pingin mencapai standar hidup yang semua serba otomatis sekarang kan. Dan ini membutuhkan energi yang luar biasa, membutuhkan listrik segala macam. Nah otomatis ya emisi pasti akan naik lah. Ya memang ya lagi-lagi perbandingan antara emisi dengan GDP itu kan perbandingannya kan berbanding masalah, lurus. Kalau menurut saya masalah pilihan aja itu Pak. Jadi pilihannya kita mau hidup begini-begini saja. Atau kita pingin mencapai standar hidup seperti negara-negara maju. Nah, kita kembalikan ke sawit. Ya. Sawit selalu dikatakan penyebab masalah lingkungan ini, gitu. Ya. Artinya kita ditahan perkembangannya untuk sawit, ya. Sehingga GDP kita ya seperti ini, emisi kita seperti ini, yang di sana tetap aja kan gitu. Ya. Artinya apa yang dilakukan selama ini, kalau boleh Pak Idung setuju, kita ini ditahan untuk tidak berkembang melalui sawit. Iya, setuju saya Pak itu Pak. Setuju ya? Setuju. Ini kan sebenarnya gini Pak, sawit ini banyak dosa terbesar sawit itu ya. Kenapa hanya bisa ditanam di daerah tropis? Itu dosa terbesar. Itu dosanya ya. Dosa sawit itu. Dosa alamnya itu. Ya. Jadi kan, tapi gini Pak. Ini logika ngasal aja Pak sebenarnya. Kalau saya membayangkan pernah ngimpi-ngimpi gini. Ini beneran ini kalau suhu global kita ini naik 3 derajat Celcius. Ya kemudian panas kan ininya. Berarti range sawit ini lebih lebar lagi. Daerah subtropis nanti bisa ditanam sawit. Betul juga Pak. Tapi ini belum ada penelitian Pak, masih opini. Karena gini, efisiensi radiasinya sawit itu di daerah subtropis bisa hidup dia kan, bisa ditanam. Iya, sekarang ini sudah kan. Di Cina udah mulai. Cina, kan, India sedang melakukan. Terus di negara-negara Eropa sana tanaman-tanaman tropis itu sudah bisa dibudidayakan dengan cara membuat rumah kaca. Nah, rumah kaca itu kan tujuannya untuk menaikkan suhu kan. Iya. Nah, artinya kalau dan menjaga kelembapannya. Yang jelas menaikkan suhu. Kalau menjaga kelembapan kita gampang kontrolnya Pak. Nah, kalau kemudian secara global ini suhu kita naik 3 derajat Celcius, maka subtropis bisa nanam sawit itu. Betul juga. Jadi mereka nanti enak juga kan. Dan maka tuduhan terhadap sawit itu hilang otomatis hilang gitu dengan sendirinya karena gitu mereka nanti. juga sudah bisa nanam juga gitu. Itu. Nah, tadi Bapak sebutkan net primary gitu ya. Dari sawit itu sebenarnya berapa sih Pak? Net primarinya sawit itu angkanya Pak ya, kalau saya agak lupa di catatan ada itu net primary production-nya itu sekitar 1.500-an lah. 1.500 gram karbon per meter persegi per tahun. Kalau dibandingkan dengan tanaman lain? Lebih tinggi Pak, paling tinggi.
Paling tinggi. Paling tinggi. Jadi ada orang kehutanan di peneliti India itu merilis penelitiannya itu di tahun 2012 atau sekitar tahun itu ya. Itu dia membuat daftar tanaman-tanaman kehutanan yang ditanam di India. Itu sawit itu diletakkan di nomor 3. Nomor 1 itu bambu malahan, Pak. Bambu. Nomor 2 karet. Oke. Ini versi India ya. Iya, nomor 3 sawit. Yang lain-lainnya di bawah itu semua. Yang bambu lain-lain. ya. Bambu. Oke. Itu. Mungkin gara-gara itu maka bambu dianggap sebagai tanaman hutan kali, Pak ya. Iya. Ini kita ngulik-ngulik tanaman hutan nih. Nanti kembali ke SK yang tahun berapa itu yang mungkin Bapak udah tahu itu. Ya, kita cuma ini aja. Dihubung-hubungkan saja gitu. Nah, jadi intinya sebenarnya ya, perkebunan sawit ini singkatnya. Not the worst of the bukan yang paling jelek dari semua kan ya. Dalam hal emisi, dalam hal penyerapan, dalam hal karena selalu di sawit ini kan dikaitkan dengan pemanasan global. Iya. Iya. Jadi sawit dianggap emisi itu lebih banyak tadi itu yang di awal tadi konversi lahannya, Pak. Hanya di konversi lahan. Ya. Atau dia nanam di gambut itu. Bahkan di gambut sendiri sawit itu sebenarnya kalau penelitiannya Ibu Meling itu dia lebih banyak net emisinya negatif. Artinya dia lebih banyak mengabsorsi. Gitu. Kemudian dibandingkan data yang digunakan dalam perhitungan inventarisasi gas rumah kaca, tanaman-tanaman disebutnya bukan sawit Pak tapi lagi-lagi ke agriculture plantation. Selalu disebutnya itu kalau di dalam proses perhitungan. Nah, itu kalau di gambut itu dia di angka emisinya sekitar kisaran angka 40-an atau berapa itu ya. Nah, kalau hutan tanaman industri itu di angka 70. Yang dianggap emisi. Artinya gini. Sebenarnya tidak penting lagi melihat jenis pohonnya. Tapi yang harus kita perhatikan bahwa mana pohon yang bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya dan faktor emisinya juga berapa gitu. Nah, sehingga menurut saya nggak perlu lagi lah kita sekarang memperdebatkan tanaman sawit bukan tanaman hutan apa segala macam, tapi mana pohon yang bermanfaat. Karena bisa jadi nih Pak ya, bisa jadi sawit mungkin 20 atau 30 tahun lagi sawit kalah sama tanaman lain misalkan. Kan bisa seperti itu kan. Nah, yang jadi masalah sebenarnya bukan lagi-lagi yang jadi masalah itu bukan pohonnya, tapi bagaimana cara kita menghitungnya itu, Pak. Nah, tapi kenapa seolah-olah ada quote-unquote diskriminasi untuk menghitung-hitung untuk sawit ini, Pak? Karena selalu menjadi dalam hal penyerapan apa segala macam itu nggak dihitung-hitung, pokoknya negatif aja gitu. Ya, waktu saya nulis naskah akademik itu Pak, kan itu diperdebatkan banyak orang. Nah, yang diperdebatkan bukan masalah NPP net primary production-nya atau NEE-nya, tapi yang diperdebatkan adalah sawit ini dianggap memberikan emisi positif karena dia membuka hutan. Tetap masalah pembukaan konversi saja. Lahannya aja. Konversi lahannya saja. Jadi bukan masalah penyerapannya, isunya bukan di situ. Sehingga dianggap bahwa kalau sawit ini ditanam dengan cara konversi lahan dari hutan, ya, kemudian dari hutan gambut segala macam, dia akan mengemisikan. Jadi di faktor konversi lahannya, bukan di penyerapannya. Kalau penyerapannya nggak ada masalah. Dan lagi-lagi sebenarnya harus diketahui ditelusuri ke belakang kan? Iya, gitu ya? Harus ditelusuri ke belakang. Dan itu yang belum pernah dilakukan itu, Pak. Mungkin mereka tahu belum pernah dilakukan, jadi makanya nembaknya ke situ terus gitu. Ya, kalau dalam skala kecil gitu Pak ya, ada beberapa, saya pernah bantu beberapa teman di perkebunan sawit, itu di dalam peta misalkan, tertulis ini adalah tutupan lahannya adalah hutan sekunder. Nah, kemudian ini dihitung karbon stoknya misalkan 128 ton gitu. Nah, terus saya bantu beberapa kawan mengecek di lapangan ya. Apakah sekunder? Ternyata oke, status tutupan lahan yang dipublikasikan sebelumnya kan KLHK itu setiap tahun kan merilis peta tutupan lahan ya Pak ya.
Nah, oke hutan sekunder, tapi begitu di lapangan ternyata dia hanya belukar gitu atau semak belukar. Begitu diukur langsung ternyata nggak 128, ternyata 50, 60 gitu. Nah, kan ini tutupan lahan kita ini kan problemnya di inventarisasi, Pak. Pakai citra satelit yang kemudian tidak tidak seluruh tempat diverifikasi di lapangan. Terus kawan-kawan di perkebunan sawit kan juga kadang ada yang kena syarat misalkan yang ikut RSPO atau ISPO gitu ya. Kan mereka punya mekanisme perhitungan untuk greenhouse gas-nya. Basisnya selalu tutupan lahan. Kalau dipetakan tutupan lahan basis lapangan atau basis peta? Basis peta. Peta kan? Ya, dia malas melakukan verifikasi lagi ke lapangan. Ini kesalahan teman-teman di perkebunan sawit juga. Kenapa dia tidak punya track sejarah lahan, kemudian melakukan pengukuran langsung? Karena yang sering saya alami pada saat kita ngukur stok karbon ya di lahan-lahan yang akan dibuka untuk tanaman sawit itu walaupun statusnya misalkan dianggap hutan sekunder gitu, ternyata stok karbonnya nggak sampai segitu. Kan gini Pak. Tapi ada juga karena gini, beberapa tahun lalu kan kita tidak mengenal masalah hitungan stok karbon itu. Kalau kebun-kebun yang baru dibuka dalam 5 tahun ke belakang mungkin bisa. Tapi kebun-kebun yang udah 30-an tahun itu kan yang sudah replanting apalagi, itu kan nggak bisa juga, Pak. Udah kurang hilang sejarahnya gitu, atau tidak tercatat secara benar gitu pada saat itu kan. Gitu ya. Jadi ini yang selalu dikatakan pembukaan lahan itu yang menjadi penyebab utama. Penyebab utama sehingga sawit dianggap sebagai salah satu kontributor besar di dalam emisi gas rumah kaca. Padahal apakah benar itu lahannya benar dari hutan sekunder atau primer ataupun ilalang? Itu nggak pernah diketahui secara benar aslinya. Oke, baik Pak Idung, menarik sekali. Mudah-mudahan juga menarik bagi para penonton dan juga pendengar dari podcast ini. Sebenarnya kadang-kadang tuduhan-tuduhan seperti yang dilontarkan ke sawit itu belum tentu benarnya itu lebih besar ya daripada kejadian sebenarnya, karena tidak ada atau belum ada atau penyelidikan yang track record ke belakang itu seperti apa. Walaupun beberapa teman kita seperti Pak Petrus ya pernah melakukan penyelidikan itu pun tidak pernah mau mungkin diakui oleh banyak pihak. Lagi-lagi sawit itu juga menyerap CO2 dan kita sekarang perdebatan lingkungan ini kita harus bertanya kepada diri kita sendiri atau kepada teman-teman, yang kita jaga itu stoknya atau penyerapannya. Tetapi kalau dalam dunia modern seperti ini saya lebih cenderung kepada penyerapannya. Ya, karena supaya penyerapan karbon yang ada di udara ini bisa terserap lebih banyak, itu yang lebih baik. Kalau menurut saya, karena seperti Pak Idung sampaikan, furnitur di sini itu masih stok. Masih betul, stok karbon. Kecuali dia hangus terbakar. Itu dia hilang gitu ya. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Idung. Makasih Pak. Sampai jumpa di episode mendatang mengenai perkelapa sawitan Indonesia di Tagar Togar Podcast. Saya Togar Sitanggang undur diri. Sebelum saya undur diri, jangan lupa untuk subscribe, like maupun komen terhadap podcast ini. Terima kasih. Sampai jumpa. 3 dekade saya di dunia sawit. Begitu banyak opini di sana sini. Siapa yang salah? Siapa yang benar? Mari di sini kita buka dengan saling bicara. Saya ingin berbicara dengan mereka. Berbicara dan mendengar cerita yang benar. Bertanya sampai membuka fakta baru. Karena rasa ingin tahu selalu membuat seru. Saya Togar Sitanggang, welcome to Tagar Togar Podcast, Explore, Reveal, Sharing.